Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman dalam rangkaian cerita kita pada 20 barisan pemuda zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Siapakah pemuda ke-11? Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu. Pemuda ke-11 karena hari ini kita akan membahas si pemuda ke-11 yaitu siapa ya? Nah, tapi sorry lagi karena Muhammad El-Bahi Haki ikutan lagi pada diskusi kita ini. Pagi hari ini masih dingin sob, jadi ya saya pakai jaketan kayak gitu. Oke, pemuda ke-11 yang akan kita diskusikan bersama ataupun kita bicarakan bersama pada rangkaian cerita 20 barisan pemuda zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah Mu'adz bin Jabal. Apa sih udah apa ada? Nah, oke. Langsung kita ceritakan saja soal Mu'adz bin Jabal. Nama lengkapnya itu, sebelum ke nama lengkapnya, Mu'adz bin Jabal itu dikenal juga sebagai dai yang dikirim oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ke Yaman dan juga sahabat yang paling tahu mengenai masalah halal dan haram. Kenapa udah? Oke, nama lengkapnya itu adalah Mu'adz bin Jabal bin Amr bin Aus Al-Ansari Al-Khazraji. Jadi itu nama lengkapnya ya teman-teman ya. Waduh, ini takut kejauhan. Oke, dekatin ke sini aja. Oke, udah bisa lah. Nah, ini udah bisa lah. Nah, jadi itu dia nama lengkapnya Mu'adz bin Jabal bin Amr bin Aus Al-Ansari Al-Khazraji. Masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair. Teman-teman masih ingat kan ya, Mus'ab bin Umair sang duta pertama yang dikirim ke Yasrib, duta pertama Islam. Nah, jadi Mu'adz bin Jabal ini masuk Islam di tangannya Mus'ab bin Umair waktu Mus'ab bin Umair itu berdakwah. Dan lahirnya Mu'adz bin Jabal ini pada tahun ke-20 sebelum Hijriah. Nah, pada tahun ke-20 sebelum Hijriah lahirlah Mu'adz bin Jabal. Di dewasanya ketika berkeluarga, anak, istri dan putrinya itu terlebih dahulu meninggal dunia daripada Mu'adz bin Jabal karena suatu wabah yang melanda di Madinah pada saat itu. Jadi keluarganya terkena kecuali si Mu'adz bin Jabal. Sebenarnya Mu'adz bin Jabal ini juga sahabat yang selalu andil dalam setiap peperangan ya, baik perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Yarmouk dan beberapa perang lainnya. Selalu andil gitu. Tapi ya mau gimana juga karena kan usia nggak bisa di ini. Putranya juga Abdurrahman itu selalu ikut dalam beberapa peperangan. Namun ya karena peristiwa wabah tahun itu tadi, wabah itu yang melanda, jadi ya putranya terlebih dahulu wafat daripada si Mu'adz bin Jabal. Nah, Mu'adz bin Jabal ini sangat dicintai oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Di saat itu setelah melaksanakan sholat Jumat, Rasul menanyakan di mana seorang Mu'adz. Jadi karena nggak melihat si Mu'adz itu di mana, terus dicarilah Mu'adz hingga ketemu. Di saat itu setelah ketemu Rasul nanyain, Mu'adz tadi kenapa nggak kelihatan gitu, versi kitanya ya. Tadi kenapa nggak kelihatan? Lu di mana gitu kan ya. Terus Mu'adz bilang, ya Rasul, saya itu punya utang. Nah waktu itu orang yang ngutangin saya nahan saya, jadi nggak bisa jumpain Rasul gitu. Terus Rasul bilang, mau nggak saya ajarin doa agar utang-utang kamu itu sebanyak apapun nanti itu dibantuin oleh Allah untuk ngelunasinnya. Nah disitulah Rasul ngajarin ataupun memberitahukan kepada Mu'adz mengenai surah Ali Imran ayat 26-27. Nah saya bacain ya. Tapi nggak ayatnya sih, artinya aja. Nah mana ya? Mana. Bentar. Ali Imran 26-27. Oke ini. Nah, Ali Imran 26-27 itu gini. Wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh, Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam, dan Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup, dan Engkau berikan rezeki kepada siapapun yang Engkau kehendaki,
tanpa perhitungan. Familiar ya artinya yang gini, Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya, yang itu. Wa tujillu mulka mimman tasya, yang itu. Pasti teman-teman tahu lah mengenai Ali Imran 26 sampai 27. Nah, karena memang sosok dari Mu'adz bin Jabal ini adalah sosok yang pintar, jago berbirokrasi, kemampuan komunikasinya itu tinggi, public speakingnya bagus. Akhirnya ketika Rasul itu pergi ke Hunain, ya diutuslah atau udah diperintahkanlah si Mu'adz bin Jabal ini sebagai pemimpin di Madinah untuk mengajarkan Al-Quran dan juga untuk mengajarkan hadis seperti itu di Madinah. Jadi Rasul itu nggak sungkan-sungkan ngasih tugas yang berat-berat ke Mu'adz bin Jabal. Ya walaupun masih berusia muda ketika Rasul itu wafat, Mu'adz bin Jabal ini usianya masih di kisaran 31 tahunan kok, ya kan? Nah jadi gitu dia. Sama halnya ketika Rasul mengirim Mu'adz ke Yaman. Nah di saat itu Rasul menanyakan kayak gini, Mu'adz, nanti versi kitanya ya, Mu'adz, nanti kalau ada permasalahan di sana, kamu ngatasinnya gimana? Nyelesainnya kayak mana? Ya udah Rasul, nanti saya lihat di Al-Quran. Kalau nggak jumpa di Al-Quran, lihat di mana? Ya udah, saya ikut sunnah Rasul kayak gitu. Kalau nggak ada di sunnah Rasul juga, gimana? Ya udah, saya berijtihad lah, dan saya nggak bakalan lalai. Nah gitu dia memang cara menyelesaikan permasalahan ataupun perkara versi dari Mu'adz bin Jabal. Jadi ya memang di saat itu juga Rasul waktu ngirimin Mu'adz ke Yaman itu bilang kayak gini, nanti aku bakalan kirim orang terbaik dari kalangan keluarga aku gitu. Tapi untuk bilangin Mu'adz, Rasul juga bilang kalau sahabat yang paling tahu mengenai halal dan haram itu ya dari kalangan sahabat ya Mu'adz bin Jabal gitu. Karena yang Mu'adz bin Jabal ini selalu ikut dalam kajian-kajian Rasul hingga lulus menjadi sebagai seorang mufti, sebagai seorang yang ahli atas fatwa-fatwa seperti itu. Ya kan ya? Nah, ciri-ciri dari seorang Mu'adz itu secara fisik itu berperawakan tinggi, rambutnya bagus, giginya putih cemerlang. Nah ada cerita kayak ini ketika di Masjid Damaskus seperti itu ya. Nah terus Mu'adz bin Jabal ini kan diam aja. Nah ada orang yang bertikai. Terus waktu pertikaiannya itu mereka menghadap Mu'adz bin Jabal. Ada orang yang lihat, loh itu sih yang diam itu siapa aja sih yang giginya itu kelihatan putih cemerlang gitu. Kenapa kalau ada orang bertikai datang ke dia terus mereka balik dengan membawa pendapat dia? Terus dijawab deh kalau itu adalah Mu'adz bin Jabal. Wah udah ngantuk ini anak mudanya. Oke kita lanjut sedikit lagi ya udah ya. Nah tadi itu dia cirinya, matanya itu hitam. Secara karakter Mu'adz bin Jabal ini juga orang yang sangat pemalu, cerdas, sopan, santun, alim seperti itu. Mengenai ilmu juga ada beberapa hal yang disampaikan oleh Mu'adz bin Jabal. Beberapa poin itu ya gini, saya bacain deh, panjang soalnya. Nah poin yang disampaikan oleh Mu'adz bin Jabal terkait ilmu itu adalah mana udah. Nah ini perihal ilmu yang disampaikan Mu'adz bin Jabal adalah, pelajarilah ilmu karena mempelajari ilmu karena Allah adalah wujud rasa takut. Menuntutnya adalah ibadah, mengingatnya adalah tasbih, mempelajarinya adalah zihad, mengajarkannya kepada orang tidak tahu adalah sedekah, dan memberikannya kepada orang yang berhak adalah amalan yang mendekatkan kepada Allah. Karena ilmu adalah tanda pembeda antara halal dan haram, menara petunjuk jalan bagi penghuni surga, teman dalam kesepian, kawan dalam keterasingan, teman bicara dalam kesendirian, penuntut saat senang maupun susah, senjata untuk melawan musuh, hiasan bagi para sahabat, dan dengannya Allah mengangkat derajat kaum-kaum dan menjadikan mereka para pemimpin dan iman dalam kebaikan. Seluruh makhluk memohonkan ampunan untuk mereka, hingga ikan di lautan, serangga, binatang buas, dan hewan ternak pun memohonkan ampunan untuk mereka. Memikirkan ilmu setara dengan puasa dan mempelajari ilmu sama seperti sholat malam. Dengan ilmu, ikatan kekeluargaan disambung dan halal dan haram bisa dibedakan.
Ilmu adalah imannya amal, dan amal adalah pengikut ilmu. Ilmu diilhamkan kepada orang-orang bahagia dan tidak diberikan kepada orang-orang celaka. Oke, ini anak mudanya mau nangis saja, ini mungkin mau tidur. Jadi ya bentar ya. Mau bobo udah. Bobo udah. Oh ya. Sedikit lagi nih udah. Kita sampaikan petuah dari Muaz baru kita tidur ya. Nah, ini ada petuah dari Muaz. Saya skip ya. Aku mewasiatkan dua hal kepadamu yang jika kau menjaganya maka kau akan terpelihara. Pertama, kau memerlukan bagian dari duniamu, tapi kau lebih memerlukan bagian akhiratmu. Maka dahulukanlah bagian akhiratmu atas bagian duniamu, agar bagian duniamu tertata dengan rapi dan selalu turut bersamamu di mana saja kau berada. Kedua, ketahuilah bahwa tempat kembali itu menuju Allah, lalu setelah itu menuju surga atau neraka, menetap untuk selama-lamanya tanpa pernah berpindah, dan jasad-jasad yang kekal abadi tanpa mengalami kematian. Wahai anakku, jika kau hendak mengerjakan salat, salatlah seperti orang yang berpamitan. Wah. Ya udah, kita udah. Bentar ya udah ya. Oke, tadi sampai orang yang berpamitan ya. Jangan mengira kau akan bisa sholat lagi setelah itu. Ketahuilah wahai anakku, orang mukmin itu meninggal dunia di antara dua kebaikan yang telah ia lakukan dan kebaikan yang ia akhirkan gitu. Nah, jadi di akhir hayatnya ini memang Muaz bin Jabal itu orang yang selalu mengajarkan ilmu-ilmu yang dia ketahui ya. Pada akhirnya Muaz bin Jabal wafat pada tahun 11 Hijriah karena wadah penyakit paus gitu. Jadi sampai jumpa. Dadah.